Ruko 4 lantai di Jalan Gajah Mada Glodok, Jakarta Barat dilanda kebakaran pagi tadi. Sekitar 26 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk padamkan api. Kebakaran diduga berasal dari korsleting listrik trafo komputer di lantai 3 ruko yang kemudian menyebar ke lantai 4. Semua karyawan berhasil dievakuasi sehingga tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Akibat kebakaran tersebut, arus lalu lintas di sekitar lokasi sempat tersendat selama proses pemadaman berlangsung. Pelaku penculikan anak dengan cara menukarnya dengan 3 karung beras di Makassar, Sulawesi Selatan diringkus polisi. Pelaku kemudian menjual beras tersebut untuk modal membeli chip game online. Penculik anak untuk ditukar dengan 3 karung beras di Kota Makassar, Sulawesi Selatan dilatar belakangi untuk membeli chip game online. Pemuda berusia 27 tahun ini dijemput paksa polisi karena menculik seorang bocah dan ditukarnya dengan 3 karung beras di sebuah toko kelontong di Kota Makassar. Karena tidak mempunyai uang, pemuda ini nekat menculik korban dengan 3 karung beras sebagai jaminan ke pemilik warung. Setelah mendapatkan 3 karung beras, pelaku menjual sebagian beras tersebut untuk modal bermain game online. Saat ditangkap, keluarga pelaku sempat memprotes polisi, namun polisi tetap membawa pelaku ke Mapolrestabes Makassar untuk penyidikan lebih lanjut terkait motif dan modus penculikan. Meski telah diberi peringatan dan sanksi tegas, sejumlah kafe di Jakarta tetap nekat beroperasi dan melanggar aturan. Di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, seorang pengunjung positif menggunakan narkoba saat menjalani tes urin. Lagi-lagi dan lagi, pelanggaran protokol kesehatan oleh pengelola tempat hiburan di masa pemberlakuan PPKM kembali terjadi. Seolah tak jera menegakkan aturan PPKM, petugas masih mendapati sejumlah kafe yang melanggar ketentuan meski sanksi dan peringatan telah diberikan. Di kawasan Jakarta Selatan, Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kembali menyegel 2 tempat hiburan karena nekat beroperasi di luar jam yang sudah ditentukan pemerintah daerah DKI Jakarta. Di lokasi ini, petugas mendapati puluhan pengunjung tengah berkumpul tanpa memperhatikan jaga jarak sambil menikmati suasana. Pemeriksaan pun dilakukan dengan mengetes urin para pengunjung kafe. Alhasil, seorang pengunjung dinyatakan positif narkotika. Untuk positifnya baru teridentifikasi metamfetamin ya. Nanti kami akan melaksanakan pengecekan kembali di Dokos Polda Metro. Sejumlah pengunjung juga diwajibkan mengikuti swab test untuk memastikan tingkat penularan COVID-19. Sebagai sanksi bagi pengelola tempat hiburan, polisi kemudian menyegel lokasi selama masa pemberlakuan PPKM. Seolah abai dan lupa bahwa pandemi belum berakhir, puluhan muda-mudi di sebuah kafe asik menikmati alunan musik sambil bergoyang bersama-sama. Diketahui kerumunan
Kerumunan ini berada di sebuah kafe di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan yang sempat viral di media sosial. Kerumunan ini terjadi pada Minggu dini hari pekan lalu. Oleh petugas gabungan, kafe ini kemudian ditindak karena telah melanggar peraturan gubernur dan perda terkait pemberlakuan PPKM level 3. Sanksi pun diberikan kepada pemilik kafe. Dasar hukumnya buat penutupan penyegelan itu selama 3 hari. Perda nomor 2 tahun 2020. Lihat kamera. Nah iya, dasarnya apa? Perda nomor 2 tahun 2020 dan Kepgub DKI Jakarta nomor 1072 tahun 2001. Oke. Himbauan atau buat tempat-tempat usaha lain seperti apa di kawasan Setiabudi? Ya, agar mengikuti protokol kesehatan dan mematuhi Pergub. Di masa perpanjangan PPKM saat ini, semua pihak diminta untuk mentaati aturan yang dikeluarkan pemerintah agar penularan COVID-19 terkendali. Meski laju penularan COVID kini terus menurun, namun protokol kesehatan tidak boleh diabaikan oleh semua pihak. Pemerintah kembali memperpanjang pemberlakuan pembatasan masyarakat hingga 20 September nanti. Dalam perpanjangan itu, pemerintah memberikan kelonggaran, salah satunya dengan membuka tempat wisata. Setelah pemerintah menurunkan level PPKM, tempat wisata di sejumlah daerah ramai dikunjungi warga. Seperti arus lalu lintas di jalur puncak menuju sejumlah kawasan wisata kembali padat. Mobil dan motor yang didominasi asal Jabodetabek ini diduga hendak menuju tempat wisata yang telah kembali beroperasi. Begitupun dengan kawasan wisata Pantai Pangandaran, wisatawan melakukan aktivitas berenang dan bersantai di pinggir pantai. Petugas berpatroli untuk mengawasi penerapan protokol kesehatan di salah satu wisata pantai di Jawa Barat ini. Hal yang sama juga terjadi di Banyuwangi, Jawa Timur. Warga memadati sejumlah tempat wisata setelah pemerintah setempat kembali membuka tempat wisata sejak 10 September lalu. Ramainya tempat wisata di sejumlah daerah ini seakan balas dendam dengan pelonggaran yang diterapkan. Warga diimbau tidak terbawa euforia pelonggaran PPKM ini. Pemerintah daerah pun diimbau tetap mengawasi penerapan protokol kesehatan di sejumlah wisata untuk mencegah kasus impor corona ke wilayah tersebut. Di beberapa wilayah terjadi peningkatan mobilitas yang cukup masif, utamanya terjadi beberapa lokasi wisata seperti Pantai Pangandaran yang dipenuhi pengunjung dari Bandung Raya, Tasikmalaya, dan Jabodetabek sehingga berpotensi untuk terjadi penyebaran kasus impor bagi daerah tersebut. Hal tersebut diperparah karena lemahnya protokol kesehatan yang diterapkan. Jadi protokol kesehatan itu masih banyak dilanggar. Dalam penerapan PPKM level 3, 6 hingga 13 September lalu, tren kasus harian COVID-19 menurun. Bahkan di tanggal 13 kemarin, kasus harian baru mencapai 2.577 kasus. Namun pemerintah tetap mengimbau agar warga tetap waspada karena persebaran corona varian Delta masih berbahaya. Tim Liputan iNews melaporkan. Selain di Bali, ratusan burung pipit mati dan berjatuhan terjadi di Cirebon, Jawa Barat. iNews Prime segera kembali.